Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama terlebih dahulu. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, untuk memulai kegiatan kita di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih ketua kelas. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat nih. Sehat. Ada yang lemes? Kenapa? Lapar? Ya, lapar banget. Biar Oh, lapar banget ya. Oke, habis ini jangan lupa ke kantin. Traktir ya Bu. Kalau nilainya dapat 100 boleh. siap. Jaga diri 100 ya. terus saya kok Bu. Pakai Oke, ini pertemuan pertama kita dan tentunya kita tidak saling mengenal ya anak-anak. Jadi ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu nih biar makin akrab dan juga makin enjoy ke depannya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Perkenalkan, nama Ibu Alia Ramadhan Fitri, dapat dipanggil sebagai Ibu Alia ataupun Ibu Fitri. Saya sebagai pengganti dari Pak Didit selaku pengampu mata pelajaran sejarah Indonesia, dan ini kebetulan ada di kelas 10 IPS 1, betul? Betul Bu, Betul. IPS 1. Oke. Kalian masih ingat nggak tentang materi apa yang disampaikan Pak Didit terakhir kali? Pak Didit kemarin itu menyampaikan terkait dengan pengantar kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Iya betul. Jadi apakah ada yang lain mungkin yang masih ingat? Ya. Cukup. Iya. Baik. Jadi benar bahwasannya kita kemarin, bukan kita ya, maksudnya kalian bareng sama Pak Didit lagi mempelajari tentang kebudayaan Hindu Buddha yang awal masuknya ke Indonesia dan juga teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Saya sudah melakukan cross check terlebih dahulu tadinya untuk melihat sampai mana pembelajaran kalian. Jadi di teori masuknya Hindu Buddha ini terdapat beberapa. Yang pertama adalah teori Waisya, kemudian yang kedua adalah teori Brahmana, yang ketiga ada teori Ksatria, keempat ada teori arus balik, dan kelima adalah teori apa anak? Waisya. Aisyah. Tadi sudah disebutkan. Sudra. Iya betul sekali. Jadi teori Sudra. Ada yang tahu definisi dari teori Sudra? Teori Sudra itu dibawa oleh kaum buruh. Jadi yang di bawahnya strata dari Waisya sendiri seperti itu. Iya betul sekali. Jadi teori ini tuh dipercaya bahwasannya orang-orang yang berkasta Sudra itu datang ke sini untuk mendapatkan status ataupun kehidupan yang lebih baik. Oke, kita lanjut saja ya anak. Oke, jadi lanjutan materi dari masuknya Hindu Buddha adalah kerajaan Hindu Buddha. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah kerajaan Kutai Martadipura dan juga kerajaan Tarumanegara. Yang keduanya ini akan meliputi tentang bagaimana ekonominya, kebudayaan, sosial, dan juga faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan besar ini runtuh. Kemudian bukti penguat dari adanya kedua kerajaan ini. Dan next. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, bisa kalian scan terlebih dahulu ya, kita melakukan pretest. Sebentar Ibu kasih yang live ya. Nah ini bisa di scan ya anak-anak. Baik Bu. Apabila sudah bisa, bilang ke Ibu ya. Kita mulai. Nah, apakah sudah bisa?
Dava ini kayaknya ada kendala, Bu. Oh iya kak, Dava. Iya Bu, tadi Dava. Bu mungkin itu QR-nya ya bisa diperbesar. Jatuh mulai kan. Coba coba. Oh, bisa Ibu, alhamdulillah. Bisa. Oh, mau nih ya. Bentar. Alhamdulillah. Oke, kita mulai saja. Ini hanya sedikit kok. Oh, iya. Ayo. PM salah satu. Ini nol. Siapa Molen? Enggak tahu. Kamu Kita lanjut saja ya. udah. Namanya kerajaan. Nah, Molen siapa? Nggak tahu. Bu. itu sama. Jadi soalnya adalah apa yang menjadi pusat kegiatan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Itu pertanian ya Bu? Peranian. Oh, Ibu tipe ya, Iya. maaf. Oke, kita next. Ini adalah soal terakhir. Oh, Jangan yang benar. Ih, Molen. Oh, modelnya terakhir ya. Udah ada 3. Fa. Duh, siapa nomor situ? Siapa ini nomor satu? Anu. Oh, Gos. omongannya ada 2 ini. Hantu. Oh ya, kita applause dulu buat teman kita ya. Kita. Aku. Ini gimana nih, Sob? Bentar. Ini laptop ini agak. Kita lanjut ke materi. Jadi, tujuan Ibu untuk melakukan pretest ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang kedua kerajaan tersebut. Apakah kalian sudah melakukan pencarian-pencarian tentang informasi dari kedua kerajaan tersebut? Dan ternyata ada yang betul dan nilainya iya. Perfect Bu tadi. Yang perfect. Ya, betul sekali. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke kerajaan Kutai Maklanipura. Jadi kerajaan Kutai Maklanipura ini mencakup hampir seluruh Kalimantan Timur karena dulunya ini kerajaan Kutai Maklanipura adalah kerajaan yang cukup besar. Kemudian terdapat ekspansi wilayah juga pada raja keduanya sehingga
tempatnya yakni ada di Kalimantan Timur, di hulunya Sungai Mahakam. Dan sebenarnya kerajaan Kutai Martanipura ini tidak memiliki nama. Maksudnya di prasasti-prasasti yang sudah ditemukan itu tidak ada satupun yang menyebutkan tentang sebenarnya nama dari kerajaan ini itu apa sih. Jadi nama kerajaan Kutai Martanipura ini diambil dari nama tempat penemuan prasasti, yakni prasasti Yupa itu. Oke, kita next. Kita lanjut pada petanya. Jadi ini adalah peta kerajaan Martanipura. Sebenarnya ini lebih ke wilayah Kalimantannya ya, anak. Jadi dulunya kerajaan Kutai Martanipura itu awalnya di sini, di dekatnya Tenggarong. Itu kan ada sungai kecil ya. Ini agak buram. Iya, Bu. Nah, emang diperbesar tuh jadi seperti ini ya. Nah, jadi dulunya juga melakukan perdagangan melalui sungai-sungai kecil di sekitar sana. Kita next. Oke, ini adalah tentang pemerintahannya. Ada beberapa raja yang memerintah. Yang pertama adalah Raja Kudungga sebagai raja pertama sekaligus pendirinya. Jadi Maharaja Kudungga ini dulunya adalah seorang kepala suku lokal yang kemudian naik menjadi raja. Dan beliau ini memiliki gelar Anumerta Dewa Warman yang didapatkan setelah beliau ini meninggal. Nama dari Raja Kudungga ini sebenarnya cukup terkenal, di mana sebenarnya nama dari Kudungga ini merupakan nama lokal yang belum tercampur dengan kebudayaan hidup Buddha. Jadi para ahli ini ataupun para sejarawan ini beranggapan bahwasanya saat masa pemerintahannya Raja Kudungga ini merupakan awal dari kebudayaan hidup Buddha yang masuk. Jadi baru awalnya nih. Oke, lanjut adalah Raja Aswawarman, yakni putra dari Maharaja Kudungga. Dia ini, mohon maaf ya, senggol tadi. Oke, raja keduanya adalah Raja Aswawarman yang merupakan putra dari Raja Kudungga. Beliau ini yang melakukan ekspansi wilayah yang seperti Ibu sampaikan di awal. Beliau ini melakukan ekspansi wilayah hingga hampir ke seluruh wilayah Kalimantan. Beliau ini juga disebutkan bahwasanya memiliki watak yang tegas dan juga cukup bijaksana ya. Kemudian raja ketiganya adalah Raja Mulawarman. Ini kenapa ya? Raja ketiganya adalah Raja Mulawarman yang merupakan cucu dari Kudungga dan juga merupakan raja yang paling terkenal. Pada masa pemerintahan dari Raja Mulawarman, kerajaan Kutai ini berada di puncak kejayaannya. Pada eranya juga terdapat upacara Asmaweda, yakni terdapat upacara tersebut, yakni upacara pelepasan kuda yang nantinya melihat sampai mana sih wilayah dari kerajaan Kutai tersebut. Dan setelah lengsernya Raja Mulawarman ini, terdapat ketidakstabilan politik di mana rajanya ini sering sekali berganti hingga lebih dari 10 kali. Wow. Kemudian ya kalian bisa langsung searching saja, itu langsung ketemu nama-namanya, atau misalnya nanti kirim file-filenya juga tidak masalah. Kemudian raja terakhirnya adalah Raja Dharmastia. Raja Dharmastia ini sayangnya tewas dalam peperangan melawan Raja Kartanegara ke-13 yang bernama Anji Mendapa. Jadi beliau ini mempertahankan kerajaan Kutai, namun sayangnya beliau ini kalah ya. Kita next. Sosial dan budaya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah pada kala itu masyarakat ini sudah menerima bahwasannya hidup budaya ini dominan pada kala itu. Namun tradisi-tradisi lokalnya ini tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi mereka itu tetap mengadopsi perubahan
tidak dilepaskan. Yang kedua adalah masyarakat pada kala itu tuh cepat tanggap terhadap adanya perubahan dan juga kemajuan baik dalam bidang kebudayaan ataupun perdagangan ataupun ekonomi itu. Kemudian mereka ini juga memiliki semangat keagamaan yang dijunjung tinggi, di mana saat ada upacara-upacara besar mereka selalu turut serta dalam upacara tersebut. Yang ketiga adalah ini selanjutnya adalah ekonomi. Jadi pada kala itu perekonomian yang diandalkan dari kerajaan Kutai adalah sektor pertanian, peternakan dan juga perdagangan. Seperti yang Ibu sebutkan awal bahwa kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan yang dekat dengan sungai ya, yakni Sungai Mahakam itu. Dan secara kebetulan jalur itu tuh merupakan jalur internasional antara perdagangan India dan juga China. Mereka itu kebetulan juga, secara kebetulan ya, memang dibutuhkan adanya semacam kerjasama untuk memperkuat ekonominya. Jadi mereka itu melakukan perdagangan internasional dengan India dan juga China. Next. Nah, ini merupakan faktor-faktor dari keruntuhan kerajaan Kutai. Yang pertama adalah tewasnya raja terakhir di tangan Raja Kartanegara ke-13, yakni Raja Dharmasetiya ini tewas Raja Dharmasetiya ini tewas di tangan Raja Anum Aji Mendapa saat peperangan perebutan kekuasaan. Nah, setelah kekalahan tersebut, otomatis kerajaan Kutai ini diadopsi oleh kerajaan Kartanegara, sehingga terdapat perubahan juga apabila kerajaan Kartanegara ini mengadopsi hal baru. Nah, perubahan-perubahan itu berupa pergantian gelar raja ataupun pangeran menjadi kesultanan. Hal ini disebabkan karena kerajaan Kartanegara ini kemudian mengadopsi ajaran-ajaran agama Islam. Mohon maaf, Ibu izin minum terlebih dahulu. Kita next ya, anak. Nah, apakah ada yang tahu benda apakah ini? Seperti batu nisan, Bu. Ya, tidak salah, memang. Bentuknya seperti batu nisan. Iya. Jadi batu berbentuk tiang ini adalah prasasti Yupa yang ditemukan pada tempat bernama Kutai itu. Dan prasasti Yupa ini tidak hanya ditemukan satu buah saja, namun ditemukan sebanyak 7 buah yang di tiap prasasti, di tiap Yupa-Yupanya ini terdapat informasi-informasi yang berbeda yang menuliskan tentang bagaimana kehidupan masyarakat kala itu, bagaimana upacaranya, bagaimana raja-rajanya ini melakukan hal-hal besar kala itu. Dan ini juga dijadikan sebagai simbol kebesaran dari rajanya. Kenes adalah kerajaan Tarumanegara. Jadi wilayah dari Tarumanegara ini cukup luas ya anak-anak, yakni Banten, Jawa Barat dan juga Jakarta. Yang tadinya adalah kerajaan Hindu Buddha di wilayah Kalimantan Timur, kali ini adalah kerajaan Hindu Buddha yang ada di Jawa. Untuk tahun berdirinya itu sama ya, yakni sekitar abad ke-4 Masehi. Nah, untuk corak sendiri adalah Hindu yang beraliran Wisnu. Untuk ibu kotanya sendiri ini adalah Jaya Singapura. Oke, kita next. Raja dan juga masa jayanya. Jadi yang pertama adalah Raja Jaya Singawarman yang memerintah dari tahun 358 hingga 382 Masehi. Kemudian raja keduanya adalah Raja Punawarman. Kalian asing gak sih sama namanya Raja Punawarman ini?
Ini adalah ilustrasi dari ini. Jadi pada kala itu kerajaan Tarumanegara ini berada di puncak kejayaannya saat dipegang oleh Raja Punawarman, di mana Raja Punawarman sendiri itu dikenal sebagai raja yang bijaksana dan juga kuat. Kemudian beliau ini juga melakukan ekspansi wilayah hingga wilayahnya itu hampir mencakup seluruh Jawa Barat di era modern. Maksudnya jika diibaratkan sekarang, jika dilihat sekarang, itu tuh kerajaan dari Tarumanegara kala dipegang oleh Raja Punawarman ini hampir se Jawa Barat gitu. Jawa Barat kan luas banget ya, ada Bekasi, Iya, Bu. ada Bogor, ada apalagi gitu. Berarti itu kayak seperti hampir mencakup Ya seluruh hampir bagiannya. mencakup seluruh bagian dari Jawa Barat. Oke, raja terakhirnya, sebentar. Jadi kala itu dia, jadi kala itu dia ini juga melakukan proyek besar, yakni penggalian Sungai Gomati dan juga Sungai Candrabaga untuk irigasi dan juga perdagangan. Pada kala itu dia ini melakukan inovasi besar untuk melakukan irigasi ini, karena ini tuh membantu sekali anak-anak. Kemudian beliau ini juga dikenal dermawan, sama seperti raja ketiga dari kerajaan sebelumnya, yakni Raja Mulawarman. Beliau ini melakukan pengorbanan 1000 ekor sapi untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri. Kita next. Selanjutnya adalah runtuhnya kerajaan Kuta. Jadi ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kerajaan Kuta ini bisa runtuh meskipun kerajaannya cukup besar. Yang pertama adalah adanya konflik internal dan juga lemahnya pengawasan wilayah. Sebentar. Dan yang kedua adalah adanya serangan dari kerajaan Sriwijaya. Jadi pada kala itu Sriwijaya juga sedang gencar-gencarnya melakukan ekspansi wilayah untuk memperluas kekuasaannya. Yang ketiga ada suksesi tidak stabil, di mana raja terakhirnya yang bernama Tinggawarman tidak memiliki garis keturunan laki-laki. Jadi pada kala itu laki-laki itu benar-benar memiliki strata yang berbeda ya. Nah, jadi statusnya itu apabila kamu laki-laki statusnya bakalan lebih tinggi, karena perempuan itu tidak bisa menjadi raja. Oke, yang selanjutnya adalah adanya pendirian kerajaan Sunda oleh menantu dari Tinggawarman sendiri yang bernama Tasubawa. Oke, next. Bukti keberadaan dari kerajaan Tarumanegara adalah ditemukannya, maaf ya, ini ibu salah misi untuk bukti keberadaannya. Jadi bukti keberadaan dari kerajaan Tarumanegara ini adalah adanya catatan dari China, maksudnya dari Tokoh Cina begitu ya, Bu? Atau yang lebih ke melakukan sejarah Cina. Dulu kan kalau sejarah dari banyak, maksudnya sejarah Eropa, sejarah Indonesia sendiri itu kan seringkali dicatat oleh pihak-pihak China. Pihak-pihak Tionghoa itu seringkali memberikan catatan-catatan. Kalau yang saya tahu sih ada Ising sih, Bu. Ya, Salah satu ya betul sekali. penjelajah dari Tiongkok. Oh iya, ditemukan juga beberapa prasasti yang mendukung adanya keberadaan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah prasasti Bogor, prasasti Kopi, dan beberapa prasasti lain itu bisa kalian searching ya, karena ini waktunya sudah sangat mepet. Oke, apakah ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oh, baik, tidak ada pertanyaan, jadi kita langsung saja ke anak-anak. Sebentar, kita ada ini ya, ada kuis akhir untuk melihat seberapa paham sih kalian tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, ini bisa di scan ya anak-anak. Ini udah Ibu coba kalian scan. Iya.
Bu, apakah boleh di Apa? zoom lagi? Ini sudah polos. Oh, sudah. Oh, sudah bisa, Bu? Baik. Kita mulai saja ya. Ini kira-kira ada berapa soal ya, Bu? Ini hanya 8 soal saja. Baik. Juara nilainya paling tinggi ya. Oh, sorry. Oh, anak-anak. Ada sedikit struggle di sini karena laptopnya oke. Jadi ini terdapat LKPD. dapat kalian kerjakan. Di sini sudah ibu berikan petunjuknya ya. Mungkin ini di tiap-tiap kelompok dapat berisi 4 sampai 5 anak dan kelompok dari Mutiara ataupun Devena nanti dapat maju sebagai perwakilan ya. Baik, Jadi, Ibu. kasih waktu 20 detik. Oke, Devena tolong dijawab tentang apa fungsi dari perangkat pipa ya. Baik. Baik. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjawab terkait dengan LKPD yang bisa kalian lihat di depan ini. Bahwasanya masyarakat Kutai itu tetap mempertahankan tradisi lokal meskipun mereka menerima budaya Hindu karena beberapa alasan, utamanya yakni identitas budaya tradisional atau tradisi lokal yang merupakan bagian dari identitas masyarakat Kutai. Oke, betul sekali. Vena, terima kasih sudah kembali. Oke, kita lanjut ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Berapa, terkait Bu? Kayaknya ada. Apakah kalian tidak penasaran dengan apakah kebudayaan dari kala itu masih terbawa hingga saat ini? Oh. Apakah kalian bisa menyebutkan salah satu contohnya? Mungkin kalau kebudayaan lebih ke candi-candi sih, Bu. Itu merupakan salah satu bentuk bahwasanya kerajaan tersebut benar-benar eksis gitu pada masa tersebut, dan itu juga terdapat nilai-nilai yang dimuat dalam relief-relief tersebut sehingga bisa kita pelajari di masa sekarang. Ya. Kalian tahu sistem kasta yang diterapkan oleh Bali? Yang ada di Bali? Iya, Iya, untuk tahu. sistem stratifikasi sosialnya itu mereka menggunakan seperti kasta mulai dari Brahmana, kemudian ada Ksatria, kemudian ada Waisya, dan terakhir itu ada Sudra. Dan fun fact-nya lagi yang saya tahu, yang saya baca juga itu yang terakhir ada kasta yang namanya kasta Paria, dan kemudian disusul oleh kasta yang paling rendah itu kasta Dalit. Iya, betul sekali. Oke, ini ibu ada ini ada berkat yang bisa kalian scan untuk review materi pada hari ini. Mungkin bisa diisi nanti setelah kelas juga tidak masalah. Mungkin ibu akan memberikan kesimpulan terkait apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah meskipun kedua kerajaan tersebut tuh merupakan kerajaan yang besar, namun terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi keruntuhannya, dan juga kedua kerajaan tersebut itu memberikan kontribusinya masing-masing pada sejarah Indonesia. Pada pertemuan selanjutnya ibu akan membahas tentang kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Oke, mungkin sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.